Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku di channel Farzan Digital Printing. Oke, seperti biasa, channel ini berisikan konten-konten seputar sablon dan percetakan. Jadi teman-teman, pada kesempatan video kali ini aku akan membahas seputar persablonan yang telah aku jalani beberapa tahun terakhir ini. Nah, banyak jenis-jenis sablon digital yang ada di kalangan masyarakat, tapi yang aku lakukan selama usaha ini ada dua teknik atau metode sablon digital. Jadi sablon apakah itu? Yang pertama kita ada Polyflex dan yang kedua kita ada DTF. Nah, aku di sini tidak akan menjelaskan panjang kali lebar arti ataupun penjelasannya, tetapi aku di sini akan lebih ke intinya. Apa itu yang dimaksud Polyflex? Seperti apa bahannya, dan apa itu yang dimaksud DTF, dan seperti apa bahannya, dan seperti apa hasilnya nanti dengan keduanya, ataupun keunggulannya dan kekurangannya. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita lanjut, tonton video ini dulu supaya teman-teman tahu apa perbedaannya dari visual. Oke, check it out, let's go. Oke teman-teman semua, mungkin setelah melihat video yang sudah aku tayangkan tadi, teman-teman sekalian mungkin sudah paham sedikit ataupun udah paham semuanya. Jadi apa yang dimaksud Polyflex dan apa yang dimaksud DTF itu akan kita bahas di video kali ini. Oke, satu-satu ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu Polyflex. Polyflex itu bahan sablon solid yang sudah ada warna dan lemnya. Jadi dia bentuknya lembaran atau meteran seperti bahan stiker. Jadi tekniknya itu kita menggunakan teknik cutting. Nah, kenapa menggunakan teknik cutting? Karena dia sudah ada lemnya dan sudah ada maskingnya. Jadi kita hanya mengcutting sesuai bentuk atau pola yang akan kita inginkan, yang akan kita sablon. Contohnya seperti video ini. Nah, kalau untuk DTF seperti apa? DTF itu dengan teknik intinya itu dia di print di bahan pet film atau di maskingnya dengan metode mirror. Jadi kita ngeprint objek atau motifnya itu di pet film di lembar kerjanya dengan tahapan-tahapan yang panjang seperti memberi lem, seperti meletakkan di oven atau di suhu panas. Motif yang kita inginkan itu bebas, tidak tergantung warna, tidak tergantung motif. Apapun yang kita inginkan bisa, mau foto, mau warna solid, mau gradasi, mau raster, semua bisa dengan cara DTF ini. Kita akan bahas lebih tuntas lagi teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan beri contoh seperti apa Polyflex itu. Nah, Polyflex itu aku ada banyak stok, dari yang solid atau warna solid, dari warna yang neon, dari warna glitter, dari blue draw ataupun warna-warna pelangi lainnya. Nah, ini tidak ada di DTF. Warna-warna seperti ini tidak ada di DTF. Itulah kekurangan DTF. Walaupun dia bisa foto, bisa segala macam, tapi dia tidak memiliki warna-warna tertentu yang ada di Polyflex.
Oke, kita akan tunjukkan bagaimana bentuk Voliplex itu sendiri. Nah, di sini aku ada contoh sampel saja, ada 4 buah. Nah, kalau kita di DTF, kita tidak akan menemukan warna neon orange seperti ini, stabilo. Tapi di Voliplex kita ada. Selanjutnya warna hijau stabilo, neon. Di Voliplex kita ada. Selanjutnya warna pelangi yang kena sinar matahari, dia menimbulkan efek cahaya mengkilat. Nah, kalau kita di DTF kita tidak ada. Karena apa? DTF itu bersifat tidak memantulkan cahaya karena dia tinta yang di print. Selanjutnya ada glitter. Nah, glitter ini dia udah tersedia di bahan ini, tidak lagi kita proses print lagi, kita hanya proses cutting pola bentuknya. Nah, itulah kelebihan dari Voliplex ini. Karena apa? Dia tidak ada di DTF warna-warna tertentu, warna-warna solid. Dan keunggulannya biasanya aku gunakan ketika ada sablonan-sablonan yang satu warna. Kalaupun 2-3 warna masih lalu lah, karena hasilnya juga tidak terlalu rumit pengerjaannya. Tapi kalau udah motif-motifnya sampai 5-7 warna, itu biasanya aku alihkan ke teknik DTF. Karena DTF itu kerjanya dia di print, jadi kita tidak akan menunggu lama atau proses lama dalam menciptakan sebuah desain. Nah, kekurangannya itu tadi, kekurangan Voliplex, dia tidak bisa terlalu banyak kali warna. Kenapa? Karena dia akan menempel-nempel dan menumpuk-numpuk Voliplex. Itulah yang mengakibatkan kaos itu semakin tebal, jadi risih kita memakainya. Tapi kalau untuk satu warna, aku nyarani ke Voliplex, karena Voliplex itu warnanya solid. Artinya solid itu warnanya padat, tidak ada transparansinya. Dia ketebalan warnanya itu solid lah pokoknya. Tapi kalau di DTF, kelebihannya kita bisa motif sesuka hati kita, bentuk sesuka hati kita, tanpa harus di-cutting. Kita tinggal ngeprint. Nah, jadilah motif apa yang kita inginkan. Mau warna gradasi, mau warna solid, mau warna apapun itu, raster, ataupun warna kayak manapun bisa. Foto, apapun bisa. Itulah kelebihan dari DTF. Tapi kekurangannya sifatnya elastis, terlalu tipis. Karena dia berbahan tinta karet. Jadi ketika dipakai terlalu lama atau terlalu sering dipakai dan dilakukan pencucian berulang kali, dia akan menimbulkan efek retak lebih cepat daripada Voliplex. Itulah kekurangan dari DTF itu sendiri. Jadi dia saking tipisnya, saking lenturnya, dia akan cepat rusak dibanding Voliplex. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalau DTF itu bebas berkreasi, bebas membuat pola atau bentuk. Jadi kita tidak tergantung batasan mau buat apa. Seperti inilah kira-kira untuk DTF. Kalau ini foto, jadi kita bisa sesuka hati kita mengekspresikan motif yang akan kita sablon. Seperti ini. Jadi warna gradasi dapat, warna solid dapat, warna-warna yang istilahnya tidak terlalu apapun dapat. Nah, jadi itulah kelebihan dari DTF itu. Dia memiliki bebas warna sesuka hati kita, bebas foto sesuka hati kita, dan bebas pola sesuka hati kita, tanpa harus melibatkan proses cutting satu persatu warnanya. Oke teman-teman, jadi itulah teknik sablon yang selama ini aku lakukan di usahaku ini, yang sudah berjalan sejak 2018 sampai 2024 saat ini. Dan itu awal yang aku lakukan adalah sablon Voliplex, karena dulu aku mulai usahanya belum ada itu namanya DTF. Jadi kita harus satu persatu mengcutting setiap warna yang diinginkan konsumen menggunakan mesin cutting. Jadi itulah teman-teman ya, sedikit cerita ke belakang. Dulu ketika ada konsumen yang order ada 3 warna aja, itu sangat sulit teman-teman. Kenapa? Karena kita harus menyediakan 3 warna. Contohnya konsumen itu mau warna di kaosnya merah, kuning, hijau. Ya kita harus sedia warna dari Voliplex itu 3 warna, merah, kuning, hijau. Nah, sementara harga Voliplex per meter itu mahal, 60-100 per meter, tergantung merek. Nah, sementara kita kalau order satuan
menghargai cuman jasanya per A4 kurang lebih 35 sampai 45 ribu. Sementara kita harus menyediakan 3 warna dan 3 kali proses cutting. Bahkan ngepres di mesin presnya pun 3 kali juga. Bahkan ada yang sampai 5 kali untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi itulah dulu perjuangan aku pada saat merintis usaha ini di awal-awal mulai tahun 2018 kemarin. Tapi itu aku lakukan tahap demi tahap, tetap aku jalani karena pun aku sadar pada saat itu cuman itu kemampuan dana untuk memulai usaha ini dengan mesin cutting dengan teknik volley flag. Tapi ya udahlah, kita perjuangkan apa yang ada. Nah, seiring berjalannya waktu barulah ada namanya teknik DTF di tahun kurang lebih 2020 atau 2021. Nah, disitulah aku mulai mencari agen atau supplier yang ada mesinnya, yang ada percetakan besarnya. Jadi aku sistemnya order meteran sama vendor-vendor ini. Order meteran, kita cuman ngirim file yang udah siap cetak, nanti mereka yang kerjai, mereka kirim ke daerah kami. Jadi kayak gitulah cerita singkatnya kalau flashback ke belakang. Jadi aku juga mulai usaha ini bukan muluk-muluk langsung bisa ke DTF, ke motif. Tidak, aku mengalami yang namanya hanya bisa satu warna. Kalau untuk sablon hanya bisa 2 warna. Udah gitu hanya bisa satu sisi, nggak bisa tim depan belakang. Kenapa? Karena pada saat itu aku mulai memang betul-betul buta, tidak tahu sama sekali. Aku mulai memang betul-betul dari nol. Bagaimana cara ngukurnya, suhu panasnya. Aku tidak ikut demo di pembelian alat mesin press. Aku langsung prakteknya di rumah. Ketika beli mesinnya, praktekkan di rumah, nengok dari YouTube. Dan banyak contoh-contoh yang gagal pada saat itu. Jadi itulah teman-teman yang bisa aku kasih atau aku bahas di video kali ini. Buat teman-teman sekalian paham, di dunia sablon digital itu bukan semata-mata DTF aja, gampang kok. Kita juga harus memilih atau mengasih solusi kepada konsumen. Kalau memang dia cuma satu warna, kita harus kasih pencerahan bahwasanya kalau cuma satu warna bagusan ini. Kalau dia mau banyak warna, mau foto, bagusan ini. Kalau untuk jangka panjang bagusan ini. Kalau untuk sekedar event-event 1-2 hari aja bagusan ini. Nah, jadi itu harus kita jelaskan kepada konsumen supaya konsumen juga puas dengan kekurangan dan kelebihan sablon digital kita. Jadi itu yang aku lakukan kepada konsumenku. Mungkin beberapa konsumen ya puas dengan cara aku menjelaskan seperti itu. Artinya mereka tidak merasa dibohongi dengan kualitas-kualitas yang kita anggap bagus, paling keren, enggak. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku bagi. Sampai bertemu aku di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe. Support terus channel Farjan Digital Printing. Assalamualaikum. Let's go.